Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ari Apriani. Saya dosen dari Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan mata kuliah perilaku konsumen. Yang mana perilaku konsumen itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana sih konsumen ini membuat sebuah keputusan terkait pembelian barang ataupun jasa. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan menggali berbagai informasi terkait faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen, atau misalnya juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Melalui mata kuliah ini diharapkan kita bisa memahami teori yang mendasari perilaku konsumen, tetapi kita juga bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam merancang strategi pemasaran yang efektif berorientasi pada kepuasan konsumen. Baik, selama perkuliahan nanti saya harap mahasiswa dapat berpartisipasi aktif, berdiskusi, serta memanfaatkan pengetahuan yang didapat untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang perilaku konsumen di dunia industri saat ini. Di dalam perkuliahan ini tentunya ada capaian yang perlu dicapai, yang mana diantaranya itu mahasiswa mampu menganalisis terkait faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya juga mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi pemasaran berbasis riset perilaku konsumen dan juga mampu mengevaluasi implikasi etis dan keberlanjutan dalam praktek pemasaran. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri, yang pertama mahasiswa memahami model dan teori perilaku konsumen. Selanjutnya juga mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep psikografik, budaya, dan digital dalam strategi pemasaran. Selanjutnya yang ketiga juga merancang solusi pemasaran responsif terhadap isu keberlanjutan dan teknologi. Dari perkuliahan tersebut terdiri dari 16 pertemuan, yang mana di pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Untuk bobot penilaiannya sendiri itu terdiri dari UTS-nya itu 15%, UAS-nya juga 15%. Untuk aktivitas partisipatif, artinya keaktifan mahasiswa di dalam kelas itu 5%. Selanjutnya tugas praktikum 10%, WIS 5%, dan untuk proyeknya adalah 50%. Karena perkuliahan ini berbasis project dan case-based learning, maka mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuannya berdasarkan relevansi di dunia nyata seperti apa, dan juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana perilaku konsumen di dunia nyata. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Oke, kita di pertemuan ke-7 ya hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan pertemuan ke-7, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum mulai aktivitas. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen ya untuk pertemuan kita yang ke-7. Ada Abimanyu, Nurul Isnaini, Omega, Hamdalah. Ada yang nggak hadir ya? Oke, kita pertemuan sekarang membahas mengenai tentang perilaku konsumen. Tetapi di pertemuan ke-7 kita lebih fokus kepada analisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Kalau sebelumnya kalian kan sudah belajar apa itu perilaku konsumen, tetapi untuk pertemuan ke-7 ini kita lebih bahas mengenai analisis perilaku konsumen. Di sini ada yang udah punya bisnis? Kamu mempelajari perilaku konsumen kamu nggak? Sebenarnya jus apa sih yang dipengenin sama konsumen? Trennya mana yang paling banyak? Kan kalau buat sekarang sih lebih ke simple sih, makanya saya juga jusnya itu ready to drink, jadi udah tinggal diminum aja. Tapi ada analisis misalnya, paling banyak ini peminatnya adalah avocado atau misalnya mangga kayak gitu. Kalau kayak gitu ini nggak dilihat lagi, misalnya kalau bulan puasa, nggak bulan puasa, kayak gitu permintaannya lebih banyak atau? Kalau puasa emang biasanya bulan puasa itu banyak. Terus juga kalau nggak bulan puasa itu lebih banyak
kafe-kafe juga sih ngambil. Cuma dia yang konsentrat. Oke. Ketika kita bicara di sini pengambilan keputusan, pasti ada kaitannya dengan transaksi pembelian ya. Untuk pertemuan ketujuh ini, kita ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan program studi. Nah, di pertemuan ketujuh itu diharapkan mampu menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi faktor-faktor apa saja dari internal ataupun dari eksternal. Seperti itu, baik dari sisi kita pelaku usaha ataupun dari sisi konsumennya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini CPMK-nya untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya diharapkan mahasiswa itu memahami proses pengambilan keputusan dalam membeli produk atau layanan. CPMK-nya ini kita diharapkan memahami proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan layanan juga. Kenapa kita memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian? Nih, misalnya Omega, ketika Omega nonton live di Shopee atau misalnya live TikTok kayak gitu ya. Apa yang bikin Omega akhirnya tergerak untuk melakukan pembelian? Biasanya itu karena diskon. Diskon. Ya. Selain diskon? Selain diskon mungkin karena dari segi banyak pembelinya sih Bu. Produknya jelek gini-gini. Saya tuh suka melihat dari sisi Reviewnya. Bu. Oke, kalau Tiopi gimana Pi? Biasanya kalau beli itu apa yang menjadi pertimbangan Tiopi? Tertarik. Cuman pas dilihat itu apa yang menjadi pertimbangan lagi? Review. Ada yang merhatiin harga nggak? Apa cuman Fitria doang yang bilang harga? Tergantung dari segi orang juga sih Bu. Ada biasanya yang memperhatikan, ada yang enggak. Karena kan kalau misalnya kita bilang harga gitu ya, sebenarnya faktor harga pasti masyarakat Indonesia mayoritas ngelihat harga. Apalagi kalau di online shop kayak gitu ya, kita ngelihatnya kan pasti banyak banget tuh pilihannya, produknya sama, tapi kok harganya bisa beda-beda kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi perilaku konsumen yang lucu. Yang lucu, mereka datang ke mall ngelihat outletnya nih sepatu Adidas harganya berapa ya? Misalnya 1,5 juta. Nggak taunya dia check outnya di Shopee. Betul Bu, itu saya. Nah, tuh, karena apa? Lebih murah kan? Padahal sama-sama mereknya Adidas kayak gitu. Nah, itu yang namanya perilaku konsumen. Kenapa konsumen itu bisa berperilaku seperti itu ya? Ternyata ketika dia melakukan transaksi pembelian, memang ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Salah satunya ya sebenarnya kita udah menerapkan itu, cuman kita nggak tahu itu namanya apa gitu loh dalam konteks teori keilmuan ya. Oke. Kalau misalnya kita bicara mengenai tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini kan ada tahapan dalam pengambilan keputusan ya. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Kalau misalnya kita bilang lagi pengenalan masalah, di sini konsumen ini menyadari adanya ketidakpuasan atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Jadi misalnya kayak tadi, misalnya kita beli sepatu gitu ya. Sepatu saya sudah jebol nih misalnya. Itu kan berarti kan kita menyadari ya, saya tuh punya masalah, sepatu saya jebol. Oleh karena itu saya mau beli sepatu. Nah, itu proses pengenalan masalah. Lalu, pemicu masalah ini bisa berasal dari kebutuhan sehari-hari atau stimulus eksternal. Misalnya saya mau beli sepatu. Sepatunya akhirnya apa? Terdoronglah saya nonton di TikTok, nontonlah misalnya scroll di Instagram atau cari-cari di e-commerce lainnya gitu ya. Ini kan stimulus eksternal. Ada stimulusnya yang internal itu ya tadi kita punya sepatu masalah. Cuma kan gara-gara kita nonton tadi sepatunya Adidas ini bagus, jadinya akhirnya kita tertarik kan ngelihat dulu nih produknya. Akhirnya nanti ada proses pencarian informasi. Proses pencarian informasi di sini tahapan yang kedua ini pencarian informasi. Setelah pengenalan masalah kita melakukan pencarian informasi.
Ketika kalian ngelihat scroll kayak gitu, ngelihat sepatu Adidas bagus, informasi apa yang kalian akan cari? Kalau kualitas, iya sih. Tapi kan kalau misalnya Adidas, notabene-nya brandnya udah ternama gitu. Nah, itu kan berarti kan ketika kita di e-commerce tadi, kita harus mencari dulu nih produknya yang ori mana, mana yang KW-nya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita mencari informasi nih, konsumen mencari informasi untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya, oh kira-kira nih produknya ori nggak ya? Apa yang Fitri akan cari? Informasi kan, lihat lagi reviewnya seperti apa kayak gitu. Nah, itu adalah proses pencarian informasi. Terusnya kita mau cari apa lagi? Kalau misalnya saya mau beli sepatu Adidas, selain saya mau tahu itu produknya ori atau enggak, saya mau cari apa lagi? Sekarang kan Adidas baru ya, Oh, maksudnya serinya, jenisnya kayak gitu, tipenya. Nah, itu bisa juga. Ketika dia nyari, oh ya lagi hype-nya yang mana nih? Lagi trennya yang mana? Biasanya kalau yang keluaran baru kan pasti harganya lebih mahal kan ketimbang keluaran lama. Kalau keluaran lama pasti dapat diskon. Nah, terusnya kalau misalnya kayak gitu kan kalian cari-cari. Itu adalah proses pencarian informasi. Mungkin ketersediaan stok size biasanya. Kita tanya kan, ukuran ini ada nggak? Karena belum tentu pas kita cari di satu toko, size yang kita cari ada. Nah, kalau misalnya kita sudah mencari informasi, kan kita pengen tahu nih sumber informasinya dari mana? Dari internal. Kalau dari internal nih, kenapa sih kita beli sepatu Adidas lagi? Mungkin kita punya pengalaman, kita pakai produk Adidas itu enak dipakai. Terusnya iya, enak dipakai, nyaman kayak gitu. Nah, terusnya akhirnya kita tergugah ingin membeli lagi. Nah, itu kan sebuah proses kita mencari sebuah informasi. Itu informasi dari sumber internal. Tapi kalau eksternal, misalnya kayak Rivaldo pengen cari-cari jenisnya yang terbaru kayak gitu. Lihat tuh influencer siapa yang pakai. Oh, misalnya Raffi Ahmad tuh pakai tuh. Saya pengen nih beli, cari-cari gitu harganya. Mungkin ada nggak yang kayak gitu? Emang kayak gitu karena memang perilaku manusia itu atau misalnya perilaku konsumen itu memang dipengaruhi oleh faktor kayak misalnya subjektif norm salah satunya, dan itu ada di teorinya perilaku terencana atau misalnya teori of planned behavior. Nah, itu ada salah satunya itu misalnya kayak misalnya keluarga, lingkungan pertemanan, atau misalnya sampai influencer itu bisa mempengaruhi perilaku kita dalam membeli sebuah ini melakukan pembelian. Seperti iklan, internet itu merupakan faktor eksternal juga ya, sumber informasi eksternal. Nah, terusnya juga setelah kita melakukan ini pencarian informasi, ada yang namanya evaluasi alternatif. Kira-kira misalnya kita mau beli sepatu Adidas, harganya 1,5 juta. Kira-kira dicek lagi nih, duitnya ada nggak ya? Dilihat di dompet. Duit saya cuma 500.000. Kebeli nggak kira-kira? Jadi akhirnya konsumen membandingkan pilihan dengan kriteria lain. Kira-kira yang bisa cocok masuk dengan harga 500.000 tuh mereknya apa ya? brand lokal Bu. Bisa. Karena udah termasuknya kan original. Cuma emang kelasnya kan lokal. Bisa juga. Daripada kita maksain cuma beli dapatnya KW kan. Mendingan kita beli ori tapi lokal. Nah, ini kan dibilangnya konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria. Jadi kalau misalnya kita membeli sesuatu, kalau misalnya memang tidak mencapai, ibaratnya kan kita pengennya sesuatu itu sesuai dengan harapan ya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai harapan ya kita harus mencari alternatif lain yang kira-kira bisa memenuhi dan tidak jauh dari harapan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya kita carilah produk sepatu lain, merek apa ya yang kira-kira sesuai dengan budget saya yang harganya cuma 500.000 tadi. Nah, makanya di sini nanti dilihatlah misalnya harganya, kualitasnya, fiturnya, mereknya, itu menjadi perbandingan. Emang kalau misalnya jadi konsumen ya kita harus begitu. Kalau misalnya kita berpikir rasional, kita akan melalui tahap seperti ini.
Kalau kecuali beda ya, kalau orang misalnya konsumen belanja, dia di live, didorong sama diskon, dikejar-kejar, pokoknya nih ya dalam hitungan 10 harus check out gitu. Nah, itu beda, itu nggak ada proses ini. Kalau ini yang prosesnya yang benar, ibaratnya kita dikasih waktu jeda untuk berpikir bahwasanya produk yang kita mau beli ini memang sesuai loh, kayak gitu, memang dibutuhkan loh, sehingga tidak ada yang namanya impulsif buying. Nah, terusnya di sini juga evaluasi dapat melibatkan atribut objektif atau subjektif. Misalnya apakah kita melihat dari merek, atau misalnya kita juga cobalah cari brand lain kayak gitu, karena memang ada kok yang pakai brand ini bagus kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, kita balik lagi nih ya ke tahapan udah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, lalu konsumen melakukan pembelian. Udah nih prosesnya udah panjang banget tuh. Udah sampai membandingkan prosesnya, akhirnya keputusan pembelian. Nah, ini setelah dia melakukan pertimbangan ya, udah ngecek-ngecek harga kayak gitu. Akhirnya dipilih lah, misalnya tadi nggak dapat yang Adidas, dikasihlah itu dia dapatnya brand lokal. Nah, keputusan ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti diskon dan penawaran yang terbatas. Biasanya memang, apalagi kalau misalnya tadi case-nya, kalau yang tadi misalnya Hamdalah pengennya beralih ke brand lokal, tapi kalau misalnya Omega tetap mau Adidas kayak gitu, karena memang udah punya experience tersendiri terhadap brand itu. Nah, akhirnya itulah beli, cari yang diskon nih, mana ada yang apa sih namanya, yang tinggal satu gitu, Oh iya, last call gitu ya, apa gitu ya, ya pokoknya itulah ya gitu, yang sering berburu diskon biasanya tahu. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan keputusan pembelian, di sini kita ada yang namanya tahapan selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Biasanya kalau misalnya kalian sudah melakukan pembelian, apa yang kalian review? Oh nih, misalnya si Hamdalah udah beli nih sepatunya yang tadi brand lokalnya. Ini ibaratnya anggaplah ini pertama kali Hamdalah itu beli sepatu brand lokal itu. Biasanya setelah beli, apa yang akan direview oleh Hamdalah? Kualitasnya. Kalau misalnya kualitasnya bagus, Hamdalah akan merespon seperti apa? Ya sesuai sama produknya, bagus ya bagus. Ya. Tingkat kenyamanan juga. Oke, terus ya apa yang akan dilakukan Hamdalah untuk kemudian hari terhadap produk itu? Ya kalau lancar repeat order. Repeat order. Kalau banyak, kalau udah rusak akan beli lagi produk itu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya misalnya nggak sesuai harapan nih, Kalau nggak sesuai harapan, ternyata modelnya bagus, ternyata dipakai nggak enak. apa ya? Mungkin bisa ngasih masukan ke ngasih masukan atau saran. Biasanya kalau saran apa segala macam kayaknya butuh proses yang panjang ya. Biasanya kalau udah beli itu biasanya akan melakukan review yang jelek kan. Kalau misalkan nggak sesuai, berarti next carinya brand lokal yang lain. Bisa beralih ke brand lain. Kira-kira dampaknya bagus nggak buat pelanggan yang lain atau buat orang yang belum pernah kenal produk kita? Namanya tadi kan dibilang sama Hamdalah brand lokal, ini baru ya gitu ya. Cuman tadi ketika dipakai nggak sesuai sama harapan, terusnya di review jelek nih sama Kuntari misalnya, rugi nggak perusahaannya? Kenapa dibilang rugi? Karena kehilangan kepercayaan customer. Nah, dia kehilangan kepercayaan. Bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan lagi? Namanya tadi kan udah hilang tuh kepercayaannya, karena ratingnya udah 1 gitu. Terusnya bagaimana caranya kita mendapatkan kepercayaan lagi pada konsumen? Iya, contoh Bu, waktu saya ada brand lokal tapi dari carrier ya, carrier tas dulu itu. Nah, banyak yang mereview kalau carriernya itu gampang banget jebol Bu. Nah, terus dari disebut aja brandnya Arai ya. Nah, Arai tersebut mengadakan jadi buat yang carrier yang rusak ketika baru beli terus dipakai langsung rusak itu diadakan refund, diganti yang baru.
Jadi memang banyak banget ya salah satu caranya seperti yang disampaikan oleh Rivaldo. Ada juga misalnya kita diminta untuk misalnya banyak ya perusahaan-perusahaan tuh yang sudah menerapkan strategi, misalnya kita dikasih complimentary. Kayak misalnya tadi sepatunya nih nggak cocok, nggak sesuai, dikasih refund. Atau misalnya dikasihlah permintaan maaf kayak gitu seperti yang disampaikan Fitria, terusnya dikasih apa misalnya goodie bag misalnya ada, atau misalnya merchandise lain misalnya dikasih kaos atau apa sebagai bentuk permohonan maaf kayak gitu. Terusnya disampaikanlah misalnya bahwasannya produk kita akan meningkatkan kembali kualitasnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita ganti refund semua, rugi itu perusahaan. Udah iya bangkrut itu nanti lama-kelamaan. Nah, terusnya kita ya di sini kan dibilang setelah pembelian konsumen mengevaluasi apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan harapan. Makanya dia memberikan review nih. Nah, terusnya pengalaman itu bisa mempengaruhi loyalitas. Kalau misalnya dia cocok sama produknya, otomatis dia akan disampaikan sama Hamdalah tadi, saya akan repeat order Bu, kayak gitu. Terusnya ditambah lagi kalau misalnya dia tidak puas, itu akan memberikan pengaruh ya terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Contohnya apa? Ya dia nggak mau beli lagi misalnya di situ. Ya ini kan salah satu ini ya bentuk evaluasi pasca pembelian yang pernah kita alami. Pernah nggak ada di fase ini? Di sini ada dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan salah satunya adalah emosi. Kenapa dibilang emosi? Karena di sini dikatakan emosi dapat mempengaruhi keputusan konsumen, misalnya rasa senang atau tidak senang. Kalau misalnya kalian nggak happy sama produk itu, kira-kira mau beli nggak? Ini adalah faktor emosi. Faktor emosi yang ada di dalam diri kita. Terusnya juga emosi positif itu dapat mendorong pembelian secara impulsif. Sementara emosi negatif itu dapat mencegah keputusan pembelian. Nah, kalau misalnya kita bicara emosi positif adalah yang ibaratnya ada kaitannya perasaan puas terhadap produk itu. Nah, itu akhirnya kan menstimulus emosi kita kan. Kita seneng sama brand itu. Tapi kalau misalnya emosi negatif kayak gitu, pernah nggak kalian misalnya belanja gitu ya, terusnya kasirnya lama. Nah ini ya, jadi emosi positif dan negatif itu bisa mempengaruhi kita untuk melakukan pembelian. Nah terusnya di sini ada kognisi juga nih. Jadi pemikiran rasional dalam mengevaluasi pilihan produk. Gitu. Ada nggak yang di sini ketika dia mau beli handphone, kan sekarang ini anak-anak Gen Z gitu kan, kalau beli handphone ngikutin tren nih. Ada nggak yang kayak gitu? Siapa yang ngikutin? Misalkan saya kan dari A55, nah karena kemarin kan keluar A56, nah itu saya lihat dulu dari segi apa namanya speknya. Nanti kalau misalkan emang dia speknya di atas A55 ini, saya bakal beli lagi. Kalau misalnya orang yang nggak ada sifat kognisinya kayak gitu, itu misalnya dia ngikutin tren aja. Terusnya di sini ada kognisi mencakup pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki konsumen mengenai produk atau jasa yang akan dibeli. Jadi kita mencari informasi dulu nih sebelum melakukan pembelian. Karena kita pengen tahu bagaimana sih produk itu bekerjanya. Kan kayak tadi Omega, dia pengen tahu dulu nih pengetahuan dan pemahaman tentang produknya, kira-kira fiturnya bagus nggak ya, kira-kira sesuai nggak ya sama yang saya butuhkan kayak gitu. Kalau memang cocok ya baru dibeli. Yang faktor yang selanjutnya adalah faktor sosial. Oke, kalau misalnya kita bilang faktor sosial, di sini ada kelompok referensi, teman, keluarga, atau influencer. Ini dikatakan bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Ada yang pernah ngerasa dari influencer dipengaruhi? Ada yang misalnya keluarganya gini,
oh keluarga saya nggak pernah makan ini, makan ayam biasa gitu, ayam boiler, makannya ayam kampung. Jadi satu keluarga itu mereka sudah kebiasaan makannya lalu ayam kampung kayak gitu. Nah, jadi ini yang menjadi dibilang kelompok referensi. Jadi perilaku yang ada di keluarga kita, di lingkungan kita itu mempengaruhi pola pembelian kita seperti apa. Nah, selanjutnya juga norma sosial. Norma sosial itu keputusan dapat dipengaruhi oleh apa yang dianggap diterima atau yang diinginkan dalam budaya atau komunitas sosial tertentu. Juga di sini ada kelas sosial. Jadi status sosial seseorang itu dapat mempengaruhi pilihan produk yang dipilih. Mira kan kita udah tahu mensegmentasikan mahasiswanya itu ada di level mana kayak gitu. Ya otomatis kan kita juga tahu kan rata-rata perilaku konsumennya seperti apa. Oke, selanjutnya ada teori pengambilan keputusan konsumen. Ada 2. Ada teori rasionalitas dan heuristik. Jadi kalau misalnya rasionalitas itu konsumen dianggap membuat keputusan dengan pertimbangan rasional, logis. Kalau misalnya dia nggak logis ya udah jelas itu namanya bukan rasional. Biasanya dia akan memilih alternatif yang memberikan manfaat maksimum dengan biaya yang minim. Oh, saya akan cari nih, saya mau beli sepatu, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus dapat diskon. Model ini juga mengasumsikan konsumen ini memiliki informasi yang lengkap dan dapat memproses informasi dengan efisien. Jadi, kita dapat informasi itu lebih efisien. Bedanya sama heuristik itu, dia itu punya keinginan membuat keputusan itu cepat dan efisien. Udah nggak pikir dia, kalau misalnya tadi kita beli sesuatu itu mikir dulu secara logis. Nah, tapi kalau heuristik, udah duit saya banyak, udah beli aja, bayar. Kayak gitu. Ya saya nggak mau ribet. Terusnya di sini juga perilaku pasca pembelian ya. Jadi ada yang namanya evaluasi pasca pembelian. Tadi kan kita sudah sekilas bahas. Setelah pembelian, itu konsumen membandingkan pengalaman aktual mereka dengan harapannya mereka. Kalau misalnya sesuai dengan harapan, itu mengarah dengan rasa puas. Tapi kalau misalnya tidak sesuai harapan, otomatis nggak puas kan kita. Akhirnya, ini bisa mempengaruhi untuk pembelian kita untuk selanjutnya seperti apa. Nah, selanjutnya ada pengaruh pengalaman pasca pembelian. Jadi, kepuasan konsumen itu pelanggan bukan saat itu dia beli, tetapi untuk kemudian hari dia akan melakukan repeat order lagi tuh. Nah, oke, selanjutnya juga di sini loyalitas. Loyalitas itu akan terbentuk ketika kita punya pengalaman yang positif. Konsumen kita sudah punya pengalaman yang positif terhadap produk kita, tentunya ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk kita. Selanjutnya juga nanti pelanggan akan cenderung apa? Dia akan rekomendasikan produk kita ke teman kita. Bahkan dia akan mengubah merek yang tadinya dia minum jus mungkin beralih ke kopi atau apa kayak gitu. Terusnya juga perusahaan itu juga harus menangani keluhan pelanggan untuk mencegah dampak negatif dan reputasi merek. Nah, itu kan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kelalaian atau misalnya ketidakpuasan. Nah, ini tentunya akan memperbaiki reputasi mereknya atau reputasi perusahaan. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan lagi kepada konsumen. Oke, karena ini adalah pertemuan ke-7, kita masih ada diminta untuk mendiskusikan lagi bagaimana sih analisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Saya akhiri perkuliahan kita pada minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.